Kita semua alhamdulillah pada hari ini sekali lagi berbagai ragam nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kita bisa berkumpul sehingga pada subuh ini kita semua dapat bersilaturahim. Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, materi kita atau tema kuliah subuh kita di dalam rangka memuliakan bulan suci Ramadan, yaitu tentang ukhuwah Islamiyah dan kerukunan sosial masyarakat. Ukhuwah Islamiyah dan kerukunan sosial masyarakat. Ibu-ibu damang sehat? Alhamdulillah. Bapak sehat ya. Kirang sehat. Nah, para wargi sadaya, Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang memiliki ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Satu sama lain harus saling membantu, saling menguatkan gitu. Contoh ibu-ibunya, kita punya kain yang bagus sekali kain itu. Belum bisa jadi baju, maka perlu dijahit untuk jadi baju yang bagus. Itu butuh bantuan orang lain. Untuk mengantarkan kainnya, tukang jahitnya jauh. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak misalkan tidak bisa naik ojek, butuh Gojek misalkan, atau Grab atau yang lainnya gitu. Jadi kita semua pasti akan terkait dan dibantu oleh orang lain. Ibu-ibu gaduh kalapa anu leubet, pohon kelapa yang sangat banyak buahnya gitu. Pohonnya tinggi gitu ya. Iya, teu bisa dewe naik gitunya. Dalam sejarah saya susah nyari ibu-ibu nu tiasa naik kalapa nu jangkungnya. Sok sanaos tiasa wae sih gitu Bu. Tapi itu semua butuh bantuan orang lain, tetangga kita gitu. Ya, gitu ya, ibu-ibu. Nah, artinya apapun kita membutuhkan orang lain gitu. Nah, para wargi sadaya, Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, kalau kita lihat sejarah manusia sejak dulu di awal penciptaan manusia, catatan-catatan ilmuwan itu sekitar ratusan tahun yang lalu, para risadayanya, dulu dunia ini tuh ya dalam sejarah kita pertama kali ada Adam dan Hawa. Setelah itu kemudian populasi manusia atau penduduk manusia itu hanya 10.000 orang. Di alam dunia ini hanya 10.000 orang. Lanjut 35.000 tahun kemudian itu menjadi jumlahnya 2 kali lipat, berarti sekitar 70.000 orang gitu. Dan kemudian setelah penduduk dunia 70.000 orang, itu ditemukan berbagai teknik bercocok tanam, melakukan pertanian. Nah, dari situ mulai ada percepatan pertumbuhan umat manusia itu. Nah, akhirnya pada abad ke-16 para wisadaya ya, mulai seueur gitu ya. Terus bertambah, tinggawitan 10.000 menjadi 1 juta penduduk. Dari 1 juta di alam dunia tambah deh menjadi 10 juta penduduk gitu. Anu akhirna para wargi sadaya
catatan dunia tentang penduduk Indonesia pada tahun 1930 hingga 1974. Nah, Abdi lahir akhir 74. Nah, populasi bumi berlipat ganda dan dalam jangka waktu 44 tahun percepatannya makin cepat. Catatan tahun 2011 para wargi sadaya anu tadina awal pendudukan 10.000 ya. Di catatan tahun 2011 PBB mencatat bahwa penduduk dunia 7 miliar. Subhanallah, makin padat nyebutnya. Uyak Cidewa ge katingali makin euyeup ya pendudukna gitu. Aya nu ngalih ya yang ke kota, pindah ke kota, tapi juga dari kota ada yang balik lagi ke Cidewa gitunya. Aya nu nambihan Incu, nambihan Putra, janten seueur. Nah, ayeuna tahun sabaraha teh Bu? Tahun 2023. Nah, di tahun 2023 hartosna penduduk dunia teh ayeuna parantos 8 miliar. Sur kacida. Jadi per 10 tahun nambi 1 miliar penduduk ayeuna mah kitu. 8 miliar. Nah, 8 miliar teh upami kempel di Indonesia sedak oke Bu nya. Untung tersebar di berbagai pulau, di berbagai benua, di berbagai ibu kota, kota, desa, negara dan lain-lain. Nah, para wargi sadaya tina penduduk anu sebenarnya 8 miliar terakhir, penduduk mana anu paling seueur gitunya? Nu paling seueur teh Cina, laras 1,422 miliar, hampir 1,5 miliar. Gitu. Sok sanaos Cina ayeuna rada kakirangan penduduk, cenah sakitu teh masih kirang keneh cenah. Da seueur anak-anak muda, pasangan-pasangan yang sekarang yang ingin chill free gitu. Daek nikah, daek kawin tapi mung boga budak. Mun di bahasa Sunda mah gitunya. Ya. Mau punya pasangan, mau nikah tetapi kemudian tidak mau punya apa? Anak. Jepang sami ya, Singapura gitu. Jadi anu kersa gaduh putra teh dipupujukeun, dikasih hadiah, dikasih tunjangan gitu oleh pemerintah gitu. Mun di urang alhamdulillah mun aya nya Bu gitu. Laras anu kaduana India Bu, India ge tos 1,410 miliar. Seueur India teh. Ya, matak mun ameng ka mana-mana ke berbagai negara biasa selain penduduk asli itu yang banyak pendatang itu dari Cina, dari India itu, dari dunia Arab gitu. Nah, lajeng Amerika Serikat 340 juta penduduknya, lajeng ke Indonesia 230 juta penduduk Indonesia. Data BPS terkini lah tahun ayeuna. Nah, data-data ini menunjukkan bahwa para wargi sadaya urang oke termasuk 4 negara dengan populasi atau penduduk terbesar sedunia. Nah, para wargi sadaya tina 8 miliar penduduk dunia ada berapa agama? Catatan World Population Review, catatan dunia ya Bu, populasi dunia menyebut ada 4.000 agama. Ayeuna teh tos 4.000 agama. Di Indonesia itu tercatat resmi oleh negara itu ada berapa? Ada 6 agama. Nah, upami di dunia sadunia eta jumlahnya seberapa? 4.000 gitu, 4.000. Tinu 4.000 teh mana agama yang paling banyak? Nomor hiji Kristen. Ulah kene-kene orang di desa Islam. Ternyata orang Kristen teh 2,38 miliar. 2,38
miliar. Anu kaduana Islam 1,91 miliar. Janten hampir bentena teh hampir 450 jutaan lah sareng umat Kristen. Anu katilu Hindu 1,16 miliar gitu. Anu kaopatna Buddha 507 juta. Anu kalimana Sinto, salah satu agama di dunia Sinto itu 104 juta. Yang lain-lainnya agama-agama yang pengikutnya di bawah itu dan jumlahnya banyak. Di Indonesia oge saresna aya selain anu genep gitunya, gitu anu genep. Nah, para wargi sadaya tinu sakitu seueurna tadi 8 miliar penduduk dunia ya, terus pengikut agamanya 4.000, ada 4 negara terbesar dengan penduduk populasi penduduk gitunya. Lajeng terdiri dari berapa suku sedunia teh, suku bangsa teh aya sabaraha hiji gitunya. Nah, jumlahna 650 suku bangsa. Nah, 650 suku bangsa teh itu yang tersebar di 190 negara di seluruh dunia gitu. Jadi ayeuna teh negara aya 180 gitu. Nah, 180. Nah, tina 180 teh negara di seluruh dunia, para sadaya, ada 3 suku terbesar di dunia ini gitu. 1 suku Han. Suku Han teh di mana? Di Cina jumlahnya teh 1,5 miliar. Jadi 1,5 miliar atau napi 90% populasi dunia. Eta pangseueurna. Anu kaduana suku pangseueurna teh Arab gitu, 427 juta. Jadi ulah heran di Ciamis ke seueur pendatang ti anu asal suku bangsa naon? Arab nya. Di Dewasari aya gitu. Di pasar khasna tukang kopiah, minyak wangi, kitab gitunya. Eta ti negara non Arab gitu. Kebab biasanya sok orang Arab kita teh. Ayeuna mah bangsa urang ge jarago nya. Urang Pamalayan dagang kebab gitu. Urang Dewasari oke dagang non kebab gitu. Turki, kebab nu asli pisan mah Turki eta teh nya. Sim abdi kantos waktu di Australia jajan teh meser kebab nu dagangna orang Turki, dagingna digantung agung cidang nguir gitu. Eta mah nya di mam sakali teu seep. Nah, bungkusnya sakuan. Ngataskeun. Terus kanggo mam duhur cekap tuh agung. Ai di urang mah kebabna duh aripis aralit gitu nya. Hiji kirang gitu. Duka kunaon di urang teh ari model roti ge nya ageng tapi mun di ieu teh jadi lempes janten alit gitu. Pami di negara nu sanes mah roti tebalnya tebal gitu di mam teh janten mata kuareg gitu. Rupi-rupi. Nah, para wargi sadaya kumargi kitu dengan beragam suku, beragam agama, beragam ras, dan mereka tinggal di berbagai belahan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, para wargi sadaya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dari laki-laki dan perempuan. Kemudian diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Itu menurut para mufassir itu bukan untuk membanggakan diri, tetapi apa? Lita'arafu, untuk saling
ta'aruf, untuk saling mengenal. Karena nanti kalau sudah saling mengenal, insya Allah ada saling pengertian di antara kita semua. Atau saling pengertian kadituna engke aya saling peduli, saling tanggung jawab, oke, ta'awun, saling tolong menolong gitu. Nah, jantan sanes kanggo naon? Kanggo berbangga-bangga, abdi turunan anu, bangsa anu, abdi turunan anu gitunya. Dari suku anu gitu, tekeng kita kalau kebanggaan, tetapi untuk apa? Untuk ta'aruf, untuk saling mengenal, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain antar suku, antar orang, antar masyarakat di kita. Nah, para wargi sadaya, oleh karena itulah untuk menguatkan ta'aruf kita di dalam Islam, kita memiliki konsep apa yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah itu. Di surat Al-Hujurat ayat 10 Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang Cidewa, ya, sesungguhnya kamu semua, kita semua ikhwah, adalah bersaudara. Oleh karena itulah, jika ada saudara kita yang berkonflik, tidak rukun, damaikanlah, perbaikilah keduanya di antara saudara-saudara kamu itu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, supaya kita semua la'allakum turhamun, supaya kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para wargi sadaya, ukhuwah Islamiyah dina ayat ieu artosna diambil tina kata akhun. Ari akhun teh biasana kalebet sahabat karib, sahabat dekat gitu. Nah, oleh karena itulah, itu artinya bahwa ukhuwah itu kita sesama muslim harus sedekat-dekatnya. Tidak boleh jauh, tidak boleh mengambil jarak gitu. Tetapi ukhuwah itu persaudaraan yang betul-betul seperti darah daging sendiri antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, walaupun para wargi sadaya memang konsep ukhuwah Islamiyah awalnya adalah konsep persaudaraan internal umat Islam, persaudaraan yang seakidah, persaudaraan yang seagama, itu persaudaraan yang satu perjuangan, yaitu menyebarkan Islam. Janten Bapak Ibu, upami Bapak Ibu kamana-mana, ke negara mana, ke kota mana, gitunya. Komo di negara nusanes, gitunya. Begitu kita berjumpa dengan Muslim yang lain, itu seperti ketemu dengan saudara, gitu ya. Nah, biasanya teknik abimah munohyong pendak sarang hiji Muslim di suatu negara ke masjid Jumatan, gitu. Nah, Jumatan sok kempel, gitunya, kumpul. Pas di negara Cincinnati, Amerika Serikat. Begitu Jumatan, sesirna memang keturunan Pakistan, ya, aya oge keturunan Afrika, gitu, siga Obama, gitu, nyebunya Jumatan nganggo seragam tentara, hebat, gitu ya. Khotibna di jas dasi, gitunya, jas dasi rapih jika nu bade nganter nikah, gitu. Di urang mah di sarung, ya, teu sawios, gitu. Begitu di negara nu sanes, waktu di Australia, Jumatan di Masjid Al-Fatih di negara bagian NSW, New South Wales. Nah, didinya pendak gitu. Susurna tapi orang wetan, orang Jawa, orang Surabaya, nuwaranian gitu, nyebu merantau gitu ke Australia. Milari orang Sunda teh sesah gininya. Sesah gitu merantau tebih teh gitu. Kalau resan gitu ya, ya sanes cap orang Sunda kirang wantun ya, dengan kalaresan seserna ti mana? Ti Jawa gitu. Nah, urang teh sapertos pendak sareng non
saudara, ukhuwah, walaupun tidak kenal. Nah, para wargi sadaya, tetapi konsep ukhuwah itu makin dikembangkan oleh para ilmuwan. Nu akhirna ukhuwah dengan antar urang sesama umat Islam lajeng diperluas aya ukhuwah Islamiyah anu internal umat Islam, ada ukhuwah insaniyah. Nah, persaudaraan atas nama kemanusiaan. Apapun suku, ras, termasuk agama gitu. Sim kuring kelarusan pengurus FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Ciamis, janten sok tepang we gitu sareng kempel-kempel rapat dengan lintas agama gitu. Termasuk enjing Jumat gitunya aya acara buka bersama gitunya lintas agama. Dari buka masane salat nya hapunten bilih anu protes semua di eta mah dalam rangka membangun kerukunan gitu. Mam sasarengan lah gitu. Piraku teu diajak urang mam aranjeuna naringalikeun gitunya sami-sami disuguhan gitu. Nyuguhan gitu. Nah, itu biasa program tahunan di sasi Ramadan. Aya diskusi heula saparantos diskusi dugi ka magrib. Emam sasarengan eta bagian dari ukhuwah insaniyah. Kamari Kang Asepnya Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 gitu. Ya aya kontroversi memangnya karena menolak timnas sanes menolak Israel ya, menolak timnas Israel. Aya partai PKS, aya PDI nu nolak teh nya itu kan we disebatkeun. Aya MUI gitu. Aya naon di Muhammadiyah gitu nya. Tapi saur Pak Yusuf Kala, ieu mah saur Pak Yusuf Kala nya Ketua Dewan Masjid Indonesia gitu ya. Bagusnya kita jangan menolak timnas Israel. Itu bagian dari untuk bagaimana supaya kita menunjukkan bahwa kita itu bangsa yang baik gitu. Bangsa yang baik. Sehingga ketika bahwa kesan orang Israel kita bangsa yang baik ya, nanti kita bisa menekan gitu. Menekan bagaimana politik Israel yang politiknya menjajah bangsa Palestina. Kata Sur Pak Yusuf Kala, ulama bunya gitu. Ibu-ibu ningan gitu. Ya begitu disurvei memang seseueurna mah hoyong. Lain hoyong, nampi timnas Israel tapi teu nampi karena kebijakan politik Israel. Tapi udah rame di mana-mana ya demo gitu. Akhirnya sieun pipa teh akhirnya digagalkeun gitunya digagalkeun. Gagal Indonesia tampil di Piala Dunia karena salah satu yang bisa salah satu cara untuk Indonesia bisa tampil di Piala Dunia kedah janten naon? Janten tuan rumah. Mun jalur seleksi mah eleh wae. Bujeng-bujeng ka Piala Dunia nya sa ASEAN ge tara meunang gitu. Tapi itu bagian dari ukhuwah insaniyah gitu nya. Mata kami disurvei Bu para sadaya mana negara yang paling benci kepada Indonesia gitu nya. Nu kahiji Vanuatu, nu caket Papua, berbatasan sareng Papua. Hoyongna mangiring ka ditu. Papua teda naon postur tubuh, ras gitunya. Itu sami pisan gitu. Kalau ngiring ke Indonesia cenah gitunya. Sehingga suka membantu orang-orang Papua untuk merdeka dan bersatu dengan mereka. Anu kaduana anu paling benci ke Indonesia leres Israel. Ya, aduh, orang daerahnya da teu enak kayak dibenci kuno sanes teh. Gegara orang memang secara politik kenegaraan itu tidak ya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Israel gitu. Tos lah, tapi ukhuwah itu di atas segalanya. Ukhuwah insaniyah itu di atas galanya. Tadi ibu-ibu sempat lepatnya. Mana penduduk agama yang paling banyak di dunia? Islam cenah cek ibu teh. Padahal non tadi
Kristen. Rarasaan menurang di Indonesia, rarasaan menurang di Jazirah non Arab. Begitu keluar dari Jazirah Arab, orang jantan minoritas, gitunya, orang jantan minoritas. Tapi nu saya mah gitu, menjaga persaudaraan. Anu katiluna uhwah watoniyah, persaudaraan antar bangsa gitu. Aya SEA Games kayak sekedap di mana di Kamboja ya, pertandingan olahraga gitu, macam-macam olahraga tingkat ASEAN. Itu bagian dari membangun uhwah non watoniyah. Selain insaniah oge watoniyah. Da sok aya nu menang jodoh oge tina SEA Games teh gitu nya. Sapertos Bu Hajah Atin ya gaduh minantu di mana Italia gitu. Nah, itu uhwah insaniah, uhwah watoniyah, bagian dari pelaksanaan buktos uhwah watoniyah antar bangsa gitu. Nah, para wargi sadaya kumargi kitu uhwah makin berkembang dari mulai internal umat Islam, sesama manusia, sampai sesama antar apa? Bangsa. Nah, salajengna para wargi sadaya bagaimana kita mewujudkan uhwah supaya uhwah teh makin kuat, makin kokoh di antara umat Islam ieu. Anu kahiji ibu-ibunya, yang pertama dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus saling memaafkan. Harus saling apa? Memaafkan. Karena manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Manusia tidak mungkin dalam 24 jam itu punya emosi yang stabil. Pasti ada turun, ada apa? Naik. Ketika emosi-emosi tidak stabil, di situ muncul ngambek, pidato, ceramah gitu ya. Yang kadang-kadang isi ucapan komunikasinya membuat orang lain terganggu, orang lain tidak nyaman. Maka dengan kerendahan hati, kita yang kena misalkan harus memaafkan, orang yang kemudian melakukan kesalahan juga harus meminta apa? Maaf gitu. Tapi nu lebih utama, kita yang harus lebih dulu apa? Memaafkan jikalau ada orang membuat kita tidak nyaman. Di surat Al-Furqan disebutkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama gitu. Di antara sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah yang berjalan hidup di muka bumi ini dengan penuh ketenangan, dengan penuh tawadhu. Haunan teh menurut mufasir at-tawadhu. Nah, apa ciri tawadhu? Wa idza khatabahumul jahiluna, upami aya jalmi, ada orang yang membuat kita tidak nyaman dari segi perilakuna, komunikasina nya. Gitunya pamer, nyinyir, mapanas gitunya. Orang geus panas nyebu di papanas gitu. Tapi apa jawabannya? Qalu salama. Nah, hamba Allah yang baik itu membalasnya dengan jawaban-jawaban yang penuh dengan apa? Keselamatan. Nah, dina hadis riwayat Muslim para warga sadaya dijelaskan yen pintu-pintu surga teh dibuka dinten Senin sareng dinten Kemis gitu. Dinten Senin sareng dinten Kemis. Ampunan Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali mereka yang menyimpan dendam kepada saudaranya. Tentang mereka itu dikatakan tunggu dugi katilu kali, Bu. Angziru tilu kali. Tunggu sampai mereka berbaikan. Janten hartosna anu teu acan saling memaafkan, anuna hatena aya geurentes masih dendam, itunya tidak memaafkan,
kur teh anu balaga ka urang gitu nya, anu teu matak nyaman ka urang kenging musibah deui syukur cenah kitu nya. Syukur sia rasakeun cenah kitu nya. Tanu kitu mah ditunda asup surgana teh. Moal gitu nya. Moal ditunda. Kecuali kalau nanti sudah islah, sudah saling memaafkan, berdamai gitu nya. Nah, orang alhamdulillah biasa silaturahim di dieu nya. Begitu tepang saling senyum eta teh saresna atau saling memaafkan hati orang masing-masing, salaman. Nah, itu tradisi yang baik. Janten nu kahiji saling apa? Memaafkan gitu. Ulah Bu aya paribasa kieu cenah Bu, nu sombong dibalas ku sombong sedekah. At-takabbur al-mutakabbir sedekah ulah eta mah ya. Eta mah nu balaga dibalas balaga pasea pasti ka dituna. Moal matak naon? Moal matak damai, moal matak rukun. Karaos ku abdi kitu. Ih, jalma teh balaga we hayu sagala rupa. Itu ieu nya gitu. Bales we kurang balaga deui. Ka dituna teh jadi teu nyaman abdi ge mun tepang teh jadi isin, jadi aya beban lah gitu nya. Itu. Ternyata yang paling bagus menurut Rasulullah SAW adalah saling memaafkan. Anu kaduana para wari sadaya, hal yang dapat menguatkan ukhuwah Islamiyah kita adalah saling bantu. Kedah saling naon? Bantu, saling peduli. Dina hadis riwayat Muslim Abu Daud dijelaskan man faraja an akhihi kurbatan min kurabid dunya farajallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man satara ala akhihil muslim satarahullahu fid dunya wal akhirah. Saha jalmi anu melapangkan kesulitan saudaranya, meringankan kesulitan saudaranya dari kesulitan hidup di dunia, Allah akan meringankan kesulitan kita di dunia juga bahkan kelak di akhirat. Saha jalma anu menolong hamba yang lain, Allah pasti akan menolong hamba-hamba itu dimanapun kapanpun itu. Janten para wari sadaya kalau kita menolong orang lain itu jaminan Allah bakal nulung ka orang. Tapi dina Islam ketika kita menolong kepada orang lain harus berbasis berdasar ikhlas, tekenging karena ingin ditolong oleh orang lain. Kena ikhlas we muntos nulungan lupakan gitu. Keun eta janten tabungan di mana aya karerepet aya naon pasti Allah parantos ngutus malaikat kanggo nulungan urang sadaya. Nah lajeng para sadaya saha jalma anu nutup aib atau napi malu orang Islam, Allah akan menutupinya di dunia sareng di akhirat. Hartosna ulah saling naon nya ngajejeleh di antara urang sadaya. Upami aya nu teu panuju saena tiasa digeingkeun langsung atau napi tepang gitu. Cari suasana anu henteu panas gitunya Bu. Nah, anu katiluna para wari sadaya Bapak dan Ibu agar tercipta ukhuwah yang baik adalah urang kedah saling mencintai. Saling naon Adik-adik? Saling mencintai. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idashtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis sahari wal huma. Jadi perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling mencintai dan saling menyantuni sesama mereka adalah laksana satu kesatuan tubuh. Apabila ada satu bagian tubuh itu menderita sakit, maka seluruh badan turut merasakannya. Nah, kedah kitu gitunya ya wargi urang nu udur, urang ongok doakeun gitunya. Tawis eta naon? Peduli, tawis urang mencintai gitu. Gaduh urab ya nya aing urab teh ulang ngitung anggota keluarga urang ngungkul gitunya.
dietang tetanggi gitu. Lumayan ngabagikeun naon? Urab, kanggo buka, urab, sareng asin, sareng peuteuy lah, lumayan enak ngebunya. Enak gitu. Anu kalimana para wargi sadaya urang anu kaopatnya, kaopat agar kita uhwahnya kuat, rukun, urang kedah menghindari hal-hal yang menimbulkan konflik, menghindari hal-hal anu nimbulkan pacekadan atau napi konflik gitu. Naon we anu mata konflik teh nya boh tina ucapan, perilaku, ataupun zaman sekarang zaman media sosial, postingan orang, status gitunya, cek barudak ngorama history gitu. Atau story apalah namanya gitu. Yang itu isinya membangun konflik, membangun tidak nyaman orang lain. Eta kedah dihindari supados persaudaraan orang kuat secara individu oge secara sosial. Anu kalimana anu terakhir para sadaya, anu terakhir kalimat nyaeta urang kedah saling mendoakan. Supados uhwahna kiat kedah saling mendoakan sebagai umat Islam itu. Karena siapa tahu ya teh susahnya secara pribadi kita mengubah diri susah, dinasehati sudah tidak mampu. Maka cara untuk mengubahnya adalah dengan berdoa. Tangtos seueur doa-doa anu matak menguatkan uhwah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Gitu domirna saur ahli nahu teh nahnu ari nahnu teh kabawa Bapak Ibu sadaya. Mugia dihapunten sagala rupi dosa. Aya deui doa misalkan dina surat Al-Hasr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya seurlah gitu Bu. Pokona anu doa-doa anu ngadoakeun kanu sanes oge gitu. Dina hadis nu sanes dijelaskeun saha jalma anu hirupna mentingkeun diri sendiri maka Allah oge moal ngurus eta jalma. Jadi tetap dalam doa pun kita harus ada perhatian terhadap orang lain. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, kalau hal-hal itu setidaknya 5 hal bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, nanti inti dari uhwah Islamiyah kita dari mulai ta'aruf, saling kenal, engke kadituna tafahum gitunya. Ari geus saling kenal mah model etanya Kang Endang mana ngobrol teh wah munu nembean mah kaget teh bunya wah di post teh gitunya. Ai kerabi nu tos kenal mah malah terhibur gitu. Terhibur. Ai tos tafahum saling memahami gitunya. Anu katiluna takaful engke saling tanggung jawab. Nu terakhirna ta'awun, saling tolong menolong. Itulah esensi atanapi pokok dari uhwah Islamiyah sebagai modal orang rukun ya, modal orang bersatu dalam konteks berbangsa, bernegara dan rukun secara sosial. Margi uhwah Islamiyah modal orang bahagia, modal orang oge sebagai masyarakat maju. Sakitu wae Bapak Ibu nu kusum kuring dihormat, hatur nuhun, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya kuis cenah ya titipan ya. Oke.